Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Pipit Angedia. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, atau malah sering dengar tentang amalan surat Al-Waqiah. Nah, banyak sekali ya yang menjelaskan tentang ini, surat Al-Waqiah, yang mengamalkan surat Al-Waqiah untuk masalah rezeki. Nah, di sini aku mau juga sharing sedikit ya tentang hal tersebut. Terutama nih, kenapa surat Al-Waqiah bisa diamalkan berkaitan dengan rezeki dan kapan mengamalkannya. Nah, untuk mengamalkan sesuatu ya, dalam hal ini surat Al-Waqiah, karena yang berkaitan dengan rezeki ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan itu adalah dimulai dari penciptaan. Nah, penciptaan itu dimulai dari pikiran ya, seperti itu polanya. Nah, mengamalkannya itu kapan? Kalau kita mengamalkan sesuatu ya teman-teman, apapun itu, kalau menurut aku yang untuk diriadohkan gitu ya, itu cari suasana yang damai, santai, rileks ya. Utamakan nuansanya itu pada saat kita damai, rileks. Nah, makanya kebanyakan itu diamalkan setelah sholat subuh atau di waktu subuh. Karena apa? Di situ pikiran kita belum terlalu aktif ya, masih baru bangun tidur dan belum terlalu banyak kegiatan. Jadi ada baiknya memang diamalkan di waktu yang belum ada banyak kegiatan, karena pikiran kita belum terlalu aktif. Kenapa? Ngamalkannya kok banyak saat waktu subuh gitu. Alasannya itu ya teman-teman. Nah, untuk mengamalkan sesuatu ya, dalam hal ini surat Al-Waqiah, karena yang berkaitan dengan rezeki ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan itu adalah dimulai dari penciptaan. Nah, penciptaan itu dimulai dari pikiran ya, seperti itu polanya. Nah, mengamalkannya itu kapan? Kalau kita mengamalkan sesuatu ya teman-teman, apapun itu, kalau menurut aku yang untuk diriadohkan gitu ya, itu cari suasana yang damai, santai, rileks ya. Utamakan nuansanya itu pada saat kita damai, rileks. Nah, makanya kebanyakan itu diamalkan setelah sholat subuh atau di waktu subuh. Karena apa? Di situ pikiran kita belum terlalu aktif ya, masih baru bangun tidur dan belum terlalu banyak kegiatan. Jadi ada baiknya memang diamalkan di waktu yang belum ada banyak kegiatan, karena pikiran kita belum terlalu aktif. Kenapa? Ngamalkannya kok banyak saat waktu subuh gitu. Alasannya itu ya teman-teman. Kemudian kenapa kok diamalkan untuk masalah rezeki? Di situ ada ayat-ayatnya ya, di surat Al-Waqiah itu teman-teman. Kalau kita baca di hayati artinya, di maknanya gitu ya, itu ada tentang penciptaan salah satunya. Awal mula penciptaan, kemudian ini juga merupakan ayat-ayat pertama, itu kan ada manusia itu dibagi 3 golongan pada saat hari kiamat. Nah, surat Al-Waqiah ini sendiri kan artinya kiamat. Nah, kiamat kan artinya kehancuran nih ya, untuk kebangkitan kembali. Nah, kalau di kehidupan kita, kiamat kita kapan sih? Kiamat kita pada saat kita mengalami satu kondisi yang down, terpuruk, artinya kehancuran dari sisi misalnya ekonomi ya dalam hal ini gitu. Nah, makanya wajar kalau untuk menaikkan kembali ekonomi atau masalah keuangan ya, itu mengamalkan surat Al-Waqiah. Atau mungkin bukan masalah ekonomi aja ya, jodoh juga bisa gitu ya, hubungan atau mungkin kesehatan. Kalau kiamatnya dari sisi misalnya hubungan gitu ya, kehancurannya kan, kalau kehancuran tuh berarti akan ada kebangkitan lagi kan gitu ya. Nah, makanya mengamalkan surat Al-Waqiah. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi kondisi ekonomi down gitu ya, mengamalkan surat Al-Waqiah karena kiamatnya kaitan ekonomi nih, jadi pas banget mengamalkan surat Waqiah. Nah, di situ ada 3 golongan. Yang pertama golongan kanan, kemudian ada golongan kiri, dan juga golongan yang didekatkan kepada Allah. Itu adalah golongan yang lebih dahulu beriman. Jadi kita tuh bukan cuma golongan surga dan neraka ya, ada golongan tengah atau golongan yang lebih dulu beriman ya, yang didekatkan kepada Allah ya. Itu bukan golongan kanan, bukan golongan kiri. Itu bukan aku ngomong ya, tapi di Quran surat Al-Waqiah. Jadi golongan kanan itu ya anggap surga, golongan kiri itu ya neraka. Golongan kanan bukan di antara keduanya. Nah, kalau di kehidupan nyata, golongan kanan berarti yang sering menggunakan pikiran positifnya. Kalau golongan kiri berarti yang sering ketrigger dengan pikiran negatifnya. Karena kiri di sini disebut adalah tentang penderitaan. Kemudian kalau golongan kanan itu yang golongan-golongan mulia lah ya, yang kenikmatan,
kenyamanan hidup gitu kan, itu adalah di golongan kanan. Nah, sekarang kita golongan mana nih? Sering ke-trigger dengan pikiran negatif atau pikiran positif? Ya, masing-masing nilai saja lah ya. Nah, kemudian di situ ada lagi teman-teman tentang penciptaan. Nah, di sini aku mau ambil dari ayat 63 ya. Ada sih di atasnya itu ayat 59. Kamukah yang menciptakannya atau kami penciptanya? Kemudian ayat 63, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Nah, di sini perhatikan benih yang kamu tanam. Dalam hal ini kalau kita dalam kehancuran ekonomi, berarti kita harus menanam benih secara ekonomi juga ya. Artinya ingat, proses penanaman itu ya, penciptaan itu dimulai dari pikiran. Jadi kita harus mengeluarkan dulu pikiran-pikiran yang nggak bagus tentang mungkin kekurangan, ketidaklayakan ya, ketidakmampuan, kemudian ketakutan gitu. Itu harus dibersihkan dulu kalau menurut aku ini. Nah, ini teman-teman penting. Kita itu sebelum menanam sesuatu di tanah gitu ya, pasti kan tanahnya kita bagusin dulu, disuburin dulu ya, baru kita tanam. Nah, demikian juga kita di pikiran. Jadi sebelum kita memikirkan untuk memperbaiki misalnya kondisi ekonomi kita gitu ya, terutama kita harus membersihkan nih belief-belief yang dulu berkaitan dengan masalah yang ingin diatasi, yaitu di pikiran. Makanya proses pelepasan itu buat aku sangat penting banget sebelum kita memulai untuk memanifestasi sesuatu yang baru. Kenapa ladang pikiran ini harus dibersihkan dulu? Karena akan percuma kita misalnya berdoa gitu ya, memanifestasi sesuatu, tapi kalau belief yang lama atau keyakinan yang lama atau identitas diri kita yang lama itu masih nempel, masih ada, karena akan tertolak doanya gitu ya, atau manifestasinya itu akan tertolak, seperti yang pernah aku jelaskan sebelumnya di video aku sebelumnya gitu ya. Kenapa afirmasi gagal, kenapa dan kenapa itu sudah aku jelaskan kayaknya di video-video aku sebelumnya. Kemudian next, ini kuncinya ayat ke-64, artinya kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan. Ini penting ya teman-teman. Di sini sebenarnya penegasan juga ya, bahwa sebenarnya kamu cukup nanam aja gitu. Kamu nggak ada hak setelahnya. Karena yang menumbuhkan segala sesuatu itu kalau kayak kita nanam, numbuh sesenti, 2 senti, 3 senti kan bukan urusan kita. Ya, sama juga dengan manifestasi gitu, atau kita doa gitu ya. Tugas kita itu sebenarnya di sini ditegaskan cuma nanam, artinya cuma doa aja gitu, doa dan menanam dan memelihara gitu ya. Memeliharanya dengan apa? Dengan prasangka yang baik. Nah, sementara urusan hasil, nah ini yang kadang kita agak-agak ke-trigger ya, urusan hasil itu bukan ranah kita. Di sini kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Berarti ranah hasil, ranah tumbuh atau tidaknya tanaman kita itu bukanlah urusan kita. Nah, ini juga sering sudah aku share di video aku, bahwa kalau kita berdoa atau mengingat sesuatu, jangan ikut ranah hasil, jangan memikirkan hasil. Artinya kita melepaskan hasilnya. Jadi kita ada di state berhasil atau enggak, ya terserah gitu. Nah, itu kalau merujuk kepada surat Al-Waqiah ini ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang mengamalkan surat Al-Waqiah, mengamalkan ya, bukan membaca aja. Jadi kan kita tuh mengamalkan, dibaca dulu artinya apa, kita praktekkan. Nah, kalau kita sudah mengamalkan atau apalagi meriadohkan ini di dalam riadoh kita ya, berarti kita juga harus mengamalkan isinya. Mengamalkan dengan dimulai dari pikiran ya, pikiran yang berlanjut ke perasaan, kemudian ke perilaku. Nah, di sini juga rahasianya sebenarnya, kenapa kita yang selalu nanya-nanyakan hasil, yang ngarep-ngarep banget, yang needy banget, yang kayak nunggu-nunggu hasilnya, itu justru tidak berhasil, karena ini sudah ada di Al-Quran bahwa itu bukan urusanmu. Kalau kamu mencampuri urusan yang bukan urusan kamu gitu ya, urusan kita, maka ya di hadapan mata kita kegagalanlah yang terjadi. Karena nggak mungkin ada dua sosok yang mengurus sesuatu.
cukup satu saja gitu. Jadi jangan dicampuri, kalau kita yang ngurus berarti Tuhan tidak ngurus gitu. Kalau mau Tuhan yang ngurus berarti kita lepas tangan gitu, kita berpasrah sepenuhnya gitu ya, berlepas diri dari keinginan tersebut. Nah, bagaimana supaya kita tidak ke-trigger dengan hasil atau kayak ngarep-ngarep? Teman-teman bisa cek lagi video-video aku sebelumnya ya, udah banyak aku share tentang bagaimana, ini kan kaitan pikiran nih. Bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana kita bisa memanajemen pikiran, bagaimana kita bisa mengenali diri. Nah, itu termasuk salah satu upaya agar kita tidak melekat dengan sesuatu yang sedang kita kerjakan, sesuatu yang sedang berproses. Jadi biarkan proses itu natural, alami ya, apa adanya. Sementara yang kita lakukan hanya cukup ranah kita aja gitu, bukan ngurusin hasilnya. Jadi buat teman-teman yang sedang mengamalkan surat Al-Waqiah, semoga bisa juga mengamalkan isinya ya, bukan mengamalkan ngabacanya aja. Dan jangan khawatir sih, kalau menurut aku, kalau kita sudah di track yang benar ya, di state melepaskan, mengikhlaskan segala yang kita lakukan, itu sudah pasti teman-teman hasilnya positif ya. Karena state pelepasan itu sebenarnya, lepas nih kan sudah keinginan kita yang masuk apa? Hal-hal yang positif aja, udah dipercaya. Makanya jangan jangan dipegang terus gitu ya. Sesuatu tuh jangan dipegang, dilepas gitu. Kalau dipegang kita bawa berat teman-teman gitu. Kita nggak butuh membawa segala sesuatu untuk jalan gitu ya. Kita cukup butuh membawa diri kita untuk berproses, nggak perlu membawa beban. Jadi segala sesuatu yang membebanimu saat ini, termasuk juga pertanyaan kapan berhasilnya, termasuk juga apapun lah itu yang membuat perasaanmu berat, itu dilepaskan. Karena itulah remnya. Percuma kita berdoa tapi juga sambil ngerem gitu ya. Kita ngegas tapi sambil ngerem, nggak jalan-jalan. Itu jalan tuh berat banget. Nah, ini kuncinya. Jadi kosongkan dulu, tanam, lepasin. Pasti hasilnya positif. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.